first of all, as a person, as a woman, pasti kita akan ada rasa kebanggaan tersendiri kalau misalkan kita bisa punya kita bisa mencapai impian-impian kita gitu, mimpi-mimpi kita masa kecil gitu. Itu one point. Tapi kalau misalkan point of view-nya adalah apa yang membuat aku bangga menjadi perempuan dan seorang ibu, karena ternyata setelah aku menggeluti dunia pekerjaan, mengejar karir, dan setelah aku menjadi ibu, honestly jadi seorang ibu itu tidak mudah ya, dan gak segampang yang persepsi orang gitu. Menurut aku jauh lebih challenging dari di saat dulu aku meniti karir gitu, karena memang kita itu ya setiap hari tuh harus belajar gitu, dan gak ada ilmu yang pasti yang mengajarkan kita bagaimana cara menjadi ibu yang baik, karena setiap anak juga beda perlakuannya gitu. Jadi as a woman, as a mother, itu sesuatu yang buat aku adalah pencapaian yang sebetulnya sampai saat ini pun masih aku kejar gitu. Tapi bisa menjadi seorang wanita yang tetap berkarir dan juga menjadi seorang ibu, itu sesuatu kebanggaan tersendiri sih untuk aku. Sejauh ini ya budaya kita kan masih menganggap kalau pemimpin atau keputusan atau kadang masih ada yang meremehkan posisi wanita gitu. Tapi aku pengen menunjukkan sama mereka dan pengen bisa mendidik mereka itu untuk bisa menjadi seorang pria yang bisa memuliakan wanita gitu. Ya kembali lagi ke keyakinan aku juga kan gitu. Di keyakinan aku di Islam itu posisi wanita itu adalah posisi yang dimuliakan, yang terkadang orang salah persepsi gitu melihat bagaimana Islam memandang wanita gitu. Tapi setelah aku mencoba memposisikan diri dan kita mencoba menjalankan rumah tangga, mempola keluarga dengan pola yang Islami, menurut aku posisi kita wanita di keyakinan aku itu sangat-sangat dimuliakan, dan aku pengen gimana caranya mendidik anak-anak aku supaya mereka tahu bagaimana memposisikan wanita, bagaimana mereka bisa melindungi wanita, bagaimana mereka bisa mensejajarkan wanita tanpa menyampingkan kodratnya gitu. Aku sih sebenarnya berkonsep mendidik anak itu kan by example ya Mbak gitu. Jadi seperti aku mendidik anak-anak aku, bagaimana aku pengen mereka visi aku ke depan tentang anak-anak aku, ya aku mencoba menerapkan itu dalam diri aku dan suami gitu. Walaupun itu nggak mudah ya. Jadi apa harapan aku yang bisa yang pengen aku raih untuk anak-anak aku mencoba mencontohkan gitu bagaimana caranya aku juggling in between menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang yang tetap menjaga karir gitu, dan menjaga prioritas itu juga bukan sesuatu yang mudah. Nah, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin juga gitu. Jadi aku ya dari sedini mungkin gitu menunjukkan bagaimana aku bersikap terhadap suami, bagaimana aku menempatkan diri di posisi pekerjaan, dan bagaimana aku menempatkan diri menjadi seorang ibu gitu. Walaupun tidak sempurna, tapi bukan berarti aku tidak mau belajar, tidak mau berkembang gitu. Dan seperti itu juga yang aku pengennya anak aku bisa coba pelajari gitu, karena kegagalan itu pasti sesuatu yang pasti akan kita temui gitu dalam kehidupan. Tapi bagaimana caranya kita mensikapi kegagalan untuk tetap bisa bangkit, untuk tetap bisa semangat, apalagi dengan betul sekali yang tadi Mbak bilang, persaingan di dunia tuh saat ini saja udah lumayan luar biasa, belum lagi memang nanti mungkin di eranya mereka akan jauh lebih keras gitu. Jadi ya buat aku menyikapi kegagalan itu adalah sesuatu berproses untuk menjadi sukses. Pengennya anak-anak aku bisa punya mental tidak takut terhadap kegagalan, tidak juga sesuatu yang tabu, tapi yang tabu itu adalah di saat gagal mereka tidak mau bangkit lagi. Yang miris sih, maksudnya di saat yang ya ibaratkan informasi udah sangat mudah untuk kita akses, di saat perjuangan hak-hak wanita pun sebenarnya progresnya udah sangat maju, kok masih ada yang bersikap seperti ini gitu. Terkembali lagi ya mungkin edukasi pada pelaku-pelaku pelecehan ini mungkin kurang sampai, atau mungkin juga dengan media yang sekarang
terlalu mudah diakses, akhirnya simpang siur informasi atau mungkin bagaimana mereka menyerap budaya, bagaimana mereka mengimplementasikan budaya, keyakinan dan norma-norma, itu yang menjadi confusing kan buat anak-anak di zaman sekarang gitu. Nah, mungkin itu salah satu PR yang menjadi concern buat aku juga ke depannya gitu, karena di saat ini kemajuan teknologi itu bisa menjadi sesuatu yang positif dan juga negatif di saat yang bersamaan gitu. Dan dengan banyaknya kasus pelecehan yang terjadi saat ini, berarti kan ada sesuatu yang salah gitu. Dan semoga kita bisa menjadikan banyaknya kasus-kasus saat ini pembelajaran untuk bagaimana kita memformulakan kehidupan yang aman ke depannya gitu. Aku sih pengennya dimulai dari kita sendiri, seorang ibu, seorang istri, seorang perempuan. Bagaimana caranya kita tidak mudah membangun satu opini atau pembenaran diri terhadap satu pilihan yang kita ambil. Karena menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ibu dan seorang wanita karir itu tidak mudah. Dan apapun pilihan yang nantinya seorang wanita itu ambil, semoga tidak ada lagi opini menjatuhkan atau pandangan negatif terhadap pilihan tersebut. Misalkan ada seorang perempuan yang memilih mengejar karir dulu, mengutamakan karir dulu, semoga tidak ada lagi suara-suara sumbang yang bilang kok dia lupa ya kodratnya dia seperti apa gitu. Dia kan wanita, dia kan seharusnya menjadi ibu rumah tangga, fokus pada anak-anak. Biarkan laki-laki yang untuk menafkahi keluarga. Atau misalkan ternyata ada seorang perempuan, seorang ibu yang sudah katakanlah sekolah tinggi-tinggi, namun ujung-ujungnya memilih untuk menjadi 100% full time mom. Semoga tidak ada lagi kata-kata yang kayak kesian banget ya, kan dia udah sekolah tinggi-tinggi tapi kok memilih untuk menjadi ibu rumah tangga saja gitu. Karena sebenarnya setelah aku menjalankan sekarang, apapun pilihan itu menjadi sesuatu pilihan yang sebetulnya di saat dijalankan pun tidak mudah gitu. Dan kita sebagai perempuan seharusnya kita bisa support one another. Bagaimana caranya kita bisa saling membangkitkan dan mendorong demi bisa mendapatkan pencapaian yang lebih dari bisa kita capai saat ini gitu. Karena kan kadang mom shaming tuh masih ada gitu zaman sekarang, dan semoga nanti kedepannya kita lebih aware lagi apapun itu yang dipilih ya, seharusnya kita saling support. Yang misalkan seorang ibu yang memilih tetap berkarir di kantor atau di pekerjaannya apapun itu, instead of dijatuhkan, tapi lebih memberikan tips bagaimana to juggle in between dua tanggung jawab itu gitu. Jadi itu salah satu harapan terbesar aku dan terdekat yang aku yakin kita akan bisa mencapai itu sih gitu. Kalau buat aku sih prinsipnya seperti ini, apa yang aku rasakan belum tentu yang mereka rasakan itu, dan apa yang mereka rasakan belum tentu aku merasakan gitu. Jadi apapun opini yang terbentuk oleh mereka itu pasti berdasarkan pengalaman yang mereka alami gitu kan. Jadi kenapa mereka bisa membuat suatu opini tentang seorang ibu yang bekerja, mungkin itu berdasarkan apa yang mereka rasakan. Mungkin yang mereka rasakan itu di saat bekerja anak-anak mungkin ada sedikit yang tidak terurus atau tidak maksimal, which is betul karena aku pun merasa seperti itu. Tapi terkembali lagi ke support system kita gitu. Aku tidak buat aku dan suami dan keluarga aku gitu, kita tidak akan melakukan sesuatu kalau kita merasa itu tidak sanggup. Aku kenapa masih bisa bekerja karena ya alhamdulillah gitu, masya Allah suami aku pun bukan tipikal yang dia merasa dia suami, dia provider di rumah. Lantas dia tidak mengizinkan aku untuk berkarir gitu, karena dia untuk suami sendiri merasa di saat aku tetap bisa berkarir, di saat aku tetap bisa produktif, aku mencontohkan sesuatu yang baik untuk anak aku gitu. Jadi sebenarnya teamwork. Nah alhamdulillah teamwork aku di support system aku itu
aku rasa ikatannya kuat gitu. Jadi alhamdulillah aku bisa menjalankan beberapa profesi. Tapi misalkan di saat aku mungkin ya tidak mendapatkan support dari suami, bisa jadi aja kan aku nggak bisa bekerja dan nggak bisa juga menjalankan kewajiban aku sebagai ibu gitu. Nah karena aku merasa itu aku terprovide, jadi ya udah aku enteng aja gitu ngejalanin semuanya karena aku nggak menjalankan sendiri. Jadi terkembali lagi ibu rumah tangga yang masih bisa bekerja dan masih bisa produktif dan masih kasarnya masih mental health-nya itu masih sehat, pasti mereka punya support system juga yang sehat gitu. Jadi kalau ada pertanyaan kepada aku bagaimana sih menyikapi seperti itu, ya aku santai aja sih. Justru gimana ya, kadang aku ngerasa kayak ya mungkin kalau aku di posisi dia akan berkomentar yang sama, atau mungkin ada yang something wrong with their life sampai mereka bisa berkomentar seperti itu. Jadi jatuhnya aku lebih empati gitu, karena mungkin mereka tidak merasakan apa yang aku rasakan, jadinya cepat membangun opini gitu. Dan bagaimana aku menyikapinya, ya aku sih santai aja gitu, karena kan by the end of the day pengakuan yang aku butuhkan atau support yang aku butuhkan adalah support dari keluarga dan orang-orang terdekat aku gitu. Jadi apapun suara yang ada di luar sana, kasar-kasarnya sih nggak terlalu ngaruh gitu ke kehidupan aku kan, karena aku menjalani bukan sama mereka, tapi aku menjalani dengan small circle aku. Di saat small circle aku ini merasa happy, mereka juga ridho, mereka ikhlas dengan kegiatan yang aku jalankan, ya alhamdulillah membuat aku pun menjalaninya ikhlas sih gitu. Jadi ya terkembali lagi pasti kan setiap kayak mungkin aku ada proyek baru dalam pekerjaan, atau misalkan anak-anak sekarang sedang beradaptasi karena kita juga pindah ke Bali, aku tetap komunikasi sama mereka walaupun mereka masih kecil, karena aku suka tanya gitu, kalian gimana, tinggal di sini masih ada butuh support apa. Jadi komunikasi antar family member itu menjadi kunci buat aku gitu. Jadi kalau misalkan ada mom shaming sih, kalau buat aku nggak terlalu ngaruh ya, tapi semoga itu dia yang aku bilang tadi, salah satu mimpi aku yang terdekat. Kita sebagai seorang perempuan, seorang ibu, seharusnya jangan ada lagi seperti itu. Seharusnya kita bisa saling support instead of menjatuhkan gitu. Kalau ada misalkan kita ngelihat wanita lain atau ibu lain yang menjalani pola yang berbeda sama kita, aku yakin mereka punya alasan mereka sendiri, dan aku yakin apa yang kita alami beda sama yang mereka alami, dan itulah mengapa mereka mengambil satu pilihan yang berbeda dengan apa yang kita jalani. Bukan berarti kita paling benar, bukan berarti kita salah, tapi seperti itu juga buat mereka. Bukan berarti mereka benar, bukan berarti mereka salah. Ini adalah cara pilihan dan cara hidup yang kita ambil.